Test drive Frong GL 2026 terbaru. Nyaman gak ya? Karena ini adalah Frong paling murah. Jadi pertimbangannya orang, itu kan paling murah. Itu nyaman gak? Kalau GX, kan di atasnya itu pasti oke lah nyaman. Tapi kalau paling murah kan, lu kan pasti bernyata-nyata nih. Tanya-tanya. Iya, maksud gue itu. Ini adalah tampilannya guys, Frong GL 2026. Kalau lihat dari tampilannya sebenarnya mah mirip-mirip aja ya men ya. Dari bagian depan grillnya juga memang kayak begini sama. Bahkan kalau dipikir-pikir nyaris sama seperti GX ataupun SGX. Masih mirip-mirip. Grillnya dibikin black kayak gini nih. Dia yang glossy, terus emblem Suzuki-nya juga gede. Di sini ada di RL-nya, headlamp-nya juga ada di bagian sini dengan underguard yang model kayak begini. Velgnya nih, pakai ring 16 sama two-tone polish machining, pengereman pakai cakram, di atasnya ada add-on, over fender. Terus body bentuknya juga sama dibikin coupe. Ininya warna body sampai ke bagian atas karena Frong GL itu tidak ada yang two-tone. Kecuali lu pakai special color, custom bisa aja dibikin begitu. Nih, roof railnya juga ada, dan ini roof rail asli yang bisa tambahin roof rack, roof bar, roof box, apapun. Ini benar-benar bisa kuat dipasangin begituan, guys. Handle pintu, warna body, tidak ada talang air, tapi nanti sama Om Adi makanya bisa ditambahin sih. Di bagian bawah ada side body molding dan side skirt warnanya hitam aja. Ke bagian belakang pengereman pakai tromol. Di bagian belakang, sama seperti Frong GL yang sebelumnya, dia hanya nyala di bagian klaster luarnya aja. Lampunya. Untuk bagian stop lamp, bagian dalamnya dia nggak nyala. Bisa dimodif kalau mau, tapi beresiko sih. Iya. Ya, tapi kalau pasangnya bener harusnya sih aman-aman aja ya. Aman. Di sini ada antara shark fin, rear upper spoiler, high mount stop lamp, defogger, wiper, kamera di bagian sini guys, ada sensor parkir dan ada mata meong. Nah, ini underguardnya juga sama modelnya kayak begini. Sebenarnya kalau ngomongin body, kelengkapan di bagian luar mah sama aja. Dan untuk mesinnya juga kenapa gua nyobain lagi test drive Frong GL, karena sebelumnya kita test drive yang manual ya. Iya. Manualnya sih enak, empuk. Ini yang Matic-nya nih. Matic-nya dia pakai automatic konvensional, cuma 4 percepatan, men. Beda dengan GX dan SGX. Dimana yang 2 tipe di atasnya itu dia 5 percepatan ya? 6. Oh, 6 bahkan, sorry. Kurang 1. Mesinnya juga beda ya. Dia pakai K15B. Sama seperti XL7 ya. Ya, bukan pakai mesin seperti Frong yang lain nih, udah K15C. Untuk outputnya mah sama aja, dia pakai mesin 1500 cc, 4 silinder, penggerak depan, outputnya 105 PS, 138 Nm tanpa teknologi hybrid. No hybrid club pokoknya mah. Yang jadi pertanyaan adalah apakah kenyamanannya, driving experience-nya bisa sama seperti yang di atasnya? Kita harus cobain. Oke guys, sekarang gua udah ada di dalam Frong GL Matic nih guys. Kita sebelumnya nyobain yang manual nih. Tapi ini 2026. Kita akan cobain rasanya apakah sama atau enggak, karena ini banyak juga yang bertanya-tanya. Karena kenapa banyak yang nanya? Karena kayaknya peminatnya paling banyak Frong GL ya. Bisa. Karena harganya paling murah ya, 270 kalau nggak salah. Nanti kita tanya sama Om Adi deh, dan diskonnya kan ini lumayan juga ya, lumayan gede. Jadi bisa di bawah itulah, apalagi yang manualnya. Oke, sekarang kita coba mundur dulu. Gue udah pakai seat belt, udah lengkap, dan posisi duduk gue juga udah gue atur karena di sini ada high adjusternya. Jadi enak buat teman-teman yang suka duduknya commanding atau yang badannya kurang tinggi, lu nggak akan kesulitan bawa mobil ini guys. Jadi nggak perlu pakai kasur atau bantal-bantal gitu ya, yang bikin pantat lu bisulan. Waduh, katanya gitu. Oke, kita putar balik dulu sini. Gue parkir sini aja dah. Ada kamera 360 tetap? Nggak ada dong. Kamera parkir aja. Kamera bukan 360 ini mah, 60. 60 doang. 60 dong. 360 bagi 4. 90. Gimana sih? Maaf, kan namanya juga gua konten kreator, kan nggak harus jago matematik dong. Iya. Kecuali gua jarompolin. Itu. Konten gue juga otomotif, bukan konten matematika. Betul. Gitu. Itu sih sebenarnya pembelaannya dari gua yang goblok ini guys. Oke, kita akan coba ini ya. Pertama, kita belok kiri. Nah ini nih, ini khas nih kalau di jalan. Udah ada satpam lagi, boleh ngebut nih. Coba. Pak security, izin ya. Santai dulu aja. Oke lah, santai dulu sambil nunggu dia pergi guys. Oh, di situ ada yang lagi syuting, men. Siapa ya? Kita kenalan dulu kali, say hi. Nggak usah. Oke, kita langsung coba ini guys. Kaca semua ketutup, audio gue matiin. AC doang nih yang hidup nih. Kecepatan kurang lebih 20-30. Oke. Oke. Jadi kalau gua rasa sih ini kan di bawah blok ya men ya? Nggak kerasa gugur-gugur nggak sih? Enggak kan ya? Aman. Coba. Kita karena pelan mungkin ya. Kita nggak tahu nih. Coba nih kita jalan di jalan aspal. Marka kejut. Cuman ada marka kejut nih guys.
Coba kita lihat, apakah maka kejutnya akan bikin kita terkejut nggak nih? Tuaga. Halus ya? Masih oke. Masih oke. Kayak kaki masih oke nih guys. Bantingan coba belokan. Ini belokan, kita belok kanan dengan kecepatan kurang lebih 40-50. Justru menurut gua bantingannya kalau dibandingin sama mobil-mobil yang lebih gede seperti XL7 atau R3 enakan ini ya. Karena mungkin ini secara bentuk lebih compact ya. Pasti. Jadi bantingannya nggak terlalu yang ngebanting gimana-gimana. Betul. Menurut gua sih ini oke nih kalau bantingan nih. Sekarang kita coba rada di kickdown ya. Coba gas. Agak. Aman cuy. Aman banget. Aman ini aman. Tadi pelan sama kenceng nggak jauh berbeda. Artinya road noise ini minimal nih. Betul. Bisa diminimalisir dengan bagus. Jadi di dalam kabin cukup senyap. Nah, ngomong-ngomong kesenyapan kabin, sayangnya nggak ada tukang potong rumput sih, men. Sebenarnya kalau ada tukang potong rumput itu bisa jadi partner kita tuh. Karena suaranya kan lumayan kenceng tuh kayak MotoGP, wah gitu. Nah, itu bisa jadi indikator enak banget tuh. Apakah di dalam akan kerasa gimana? Nah, kita cobain lagi nih, men. Agak kenceng ya di marka kejutnya ya. Nah, kerasa nggak terlalu yang ngebanting-banting parah ya? Aman ini. Sebelum kita lanjut ya, kita harus tanya dulu harga dan promonya ya. Betul. Karena Om Adi katanya punya kejutan di promo sekarang nih guys. Nah. Kita tanya yuk. Oke guys, please welcome sales satset anti ribet Om Adi. Selamat datang Om di Suzuki Pusat BIT Pulau Gadung Om. Wah, nih guys, Suzuki Pusat Pulau Gadung nih. Ada Om Adi. Om, gue mau nanya aja langsung. Ya Om. Frong GL nih, Frong termurah nih Om. Ya. OTR-nya berapa? OTR-nya itu 274.500. Matic. Matic itu NIK 2026. Kalau teman-teman mau 2025 masih ada, tapi terbatas stoknya. Oke, tuh guys, nih info menarik nih. GX juga masih ada ya? Masih ada Om. Wah, jadi diskonnya bisa gede banget nih ya? Bisa lebih gede Om. Gue mau nanya nih, 2025 selain Frong, apalagi yang masih ada? Untuk NIK 2025 unit yang lainnya Vitara, Jimny, Beberapa masih ada lah beberapa ya? masih ada. Nanti bisa diupdate aja Betul. ke Om Adi dan Ya. pastinya teman-teman bisa dapat diskon yang jauh lebih gede lagi. Ya. Gue sekarang mau nanya program kredit Om. Program kredit. Program kredit itu bunga mulai dari 0% Om. Tanpa bunga. Tanpa bunga itu khusus 1 tahun Om. Oke, tenor 1 tahun. Dan tenor itu bisa panjang sampai 8 tahun. Dan bisa 50-50 Om. 50-50 Om. 50-50 bisa, syariah bisa. Syariah bisa Om. Terus DP minim juga bisa ya? DP minim bisa Om. Nah, kalau DP minim, angsuran minim Om. bisa itu. Bisa Om. Langsung kontak aja Om. Wah, tuh guys, hitungannya bisa bagus banget nih dari Om Ya. Adi nih. Termasuk buat teman-teman yang udah punya hitungan duluan mau di-compare boleh ya? Boleh Om, boleh banget. Sekalian teman-teman bisa konsultasi data ya. Ya. Nanti biar bisa dibantu sama dia ada kekurangan apa, Betul. ngobrol aja ya Om. Ngobrol dari awal aja lebih enak. Ngobrol dari awal dan teman-teman mau jual mobil lamanya dulu, nggak usah ribet-ribet ke Om Adi aja karena trade-in di sini dapat banyak bonus tuh. Betul, apalagi kita kan punya trade-in resmi Suzuki Om, Auto Value ya. Oke. Itu dapat tambahan cashback dari di luar cashback yang tadi Om. Oh, double berarti. Double cashback Om. Tuh guys, dan resmi nih dari Suzuki, jadi secara administrasi pastinya akan lebih aman. Betul. Test drive di sini juga lengkap ya? Lengkap Om. Malahan di sini kalau test drive Om, dapat hadiah Om. Oh. Dapat hadiah mobil Om. Kok bisa? Misalkan Om Maktum nih, mau tes drive Om, itu dapat undian mobil Om. Mobil. Ya, mobil, motor Suzuki Brookman sama iPhone 17 Pro Max Om. Wow, jadi kita cuma test drive aja berkesempatan dapat hadiah-hadiah tadi tuh. Betul Om. Wah, ini Hanya menarik. test drive aja. Hanya test drive dan di Ya. sini varian test drive-nya juga lengkap banget Lengkap ya. banget, Om. Yang di tempat lain nggak ada, di sini juga ada. Ya, Dan betul. itu semua tanpa biaya. Om. Tanpa biaya Om. Lu bisa ke sini atau Om Adi bisa ke sana. Ya. Om, servis warantinya gimana Om? Service warranty itu sampai 50.000 km Om. Untuk mesin itu 3 tahun atau 100.000 km. Dan untuk yang hybrid ya, itu 8 tahun atau 160.000 km untuk baterainya. Untuk baterainya, jadi untuk garansi juga panjang guys. Panjang, Om. Dan teman-teman dari manapun bisa beli di sini ya Om ya, Ya. se-Indonesia ya. Se-Indonesia Om. Dan untuk servisnya nanti bisa di tempat yang terdekat aja boleh Om. Betul. Jadi akan mudah juga karena di sini harganya pasti akan paling Lebih rendah murah. ya. Ya, paling murah Om. Paling murah pasti dibandingin daerah. Ya. Oke, menariknya lagi kalau teman-teman beli di pusat, teman-teman bisa request warna. Betul Om. Special color. Spesial color Om. Teman-teman mau request warna apa aja bisa Om. Warna aneh sekalipun bisa. Warna aneh sekalipun bisa Om. Dan harganya cukup terjangkau ya. Betul. Dan yang enak guys, kalau lu request warna di sini,
STNK BPKB udah sama tuh. Betul. Udah segaris dengan warna baru yang lu pilih. Apalagi kan body repairnya di kita juga Om. Nah, body repairnya karena di sini. Jadi pengerjaannya kualitasnya juga kualitas pabrik ya Om. Betul. Wah, ini bagus nih. Oke, Om, kalau ada yang minta tambahan bonus gimana? Tambahan bonus bisa aja Om. Jangan teman-teman mau request apa nanti gampang Om, aman itu Om. Ya kayak spoiler, talang air mah gampang lah ya. Gampang lah Om itu. Tuh guys, jadi fleksibel banget di Om Adi. Teman-teman boleh request juga nanti butuhnya butuh apa sesuai kebutuhan aja. Ya. Medsos gimana? Medsos ada di bawah ini. Ah, bisa cek di situ, boleh visit di situ, termasuk kalau teman-teman mau chat, mau telepon di WA, boleh juga standby terus 1 kali 24 jam, free konsultasi deh. Free konsul. Ada lagi nggak? Udah cukup Om? Cukup? Cukup Om. Oke, kalau gitu makasih banyak Om, ditunggu WA dan telepon dari teman-teman. Kita lanjut review nih guys, yuk. Terus lagi guys, keuntungan yang menurut gua, ini walaupun ini tipe terendah, tapi kayak model desain dari dashboard, setir, dan lain-lain itu sama persis ya. Sama tipe yang di atasnya. Bedanya itu hanya di finishingnya aja. Mungkin kalau yang tipe di atasnya ada yang dilapisin kulit, ada yang ada jet-jetannya gitu, terus dibikin glossy ya men ya. Betul. Itu aja sih. Tapi selebihnya menurut gua bentuk dan lain-lain sama. Jadi menurut gua ini suatu kelebihan juga. Setidaknya kita dapetin nuansa yang sama walaupun kesannya pasti agak berbeda. Nggak terlalu mewah seperti tipe-tipe yang di atasnya. Cuman lu kalau beli ini, lu nggak banyak worry juga nih. Apa tuh? Satu, Frong GL ini adalah Frong yang nggak dibebani teknologi mild hybrid. Kenapa bahasanya nggak dibebani ya? Nggak ditambahin teknologi mild hybrid. Maksudnya tuh gini, karena banyak yang ngerasa teknologi mild hybrid bukan teknologi mild hybridnya sebenarnya, ataupun hybridnya, tapi baterai. Baterainya itu dianggap menjadi beban tersendiri. Mungkin tidak hari ini, mungkin tidak besok, tapi dalam jangka waktu panjang. Gitu guys, ada potensi kerusakan. Walaupun sebenarnya dengan teknologi mild hybrid, teman-teman akan lebih aman juga. Kenapa? Karena kalaupun baterainya rusak, kalau mild hybrid, mobilnya bisa tetap jalan. Betul. Gitu ya. Tapi mobil ini memang sama sekali tidak ditambahin teknologi mild hybrid. Jadi teman-teman juga akan lebih peace of mind bahasanya, lebih tenang, nggak banyak worry karena tidak ada tambahan-tambahan part-part seperti baterai dan motor listrik di mobil ini. Jadi full ini bener-bener literally konvensional men. Betul. Yang disebut mobil ICE tuh ini bener-bener ICE nih. Betul. Jadi internal combustion. Ya itulah pokoknya. Itu emang itu ya kepanjangannya. Iya. Gue pikir karena dingin gitu. Ini Bukan dong. Enggak ya, salah ya. Jadi itu tuh nggak ada beban kayak gitu-gitulah. Terus akinya juga mobil ini tidak semahal mobil yang ada teknologi mild hybridnya guys. Betul. Seperti tipe GX ataupun SGX. Karena aki mereka lebih besar. Aki-aki di mobil itu batuk-batuk. Nggak akinya maksudnya aki di mobil itu teh nggak semurah yang di sini ya. Betul. Karena aki di mobil ini nih aki standar aja. Standar baik. Harga-harga yang mungkin berapa ya? Ada 700 sampai Ya 1 juta. segituan lah. Harga masih bisa dapat aki yang murah karena aki standar. Itu keuntungan sih menurut gua. Kelebihannya gitu. Walaupun memang tadi tanpa teknologi mild hybrid, tanpa teknologi automatic idling start stop, itu emang nggak ada ya men ya. Jadi ketika kondisi stop and go, lu nggak bisa dibantu sama baterai itu. Maksudnya mesin nggak bisa mati. Terus yang hidupin mobil tuh atau part-part seperti listrik dan lain-lain dari mobil itu kan harusnya baterai tuh. Kalau mild hybrid, kalau ini enggak. Jadi potensi itu memang yang lu nggak bisa dapat. Tapi menurut gua dengan harga yang selisihnya lumayan jauh ya. GX aja 300 ya. Betul. 302. Ini 270-an. Tuh, belum dipotong cashback. Jadi menurut gua Frong GL itu bisa jadi mobil yang setidaknya untuk kelas Frong itu jadi value for money. Dan faktanya selama kemarin 2025 di periode itu Frong GL itu yang paling habis duluan. Betul. Artinya apa? Artinya Frong GL diskonnya gede. Enggak deh, enggak gitu. Enggak. Artinya Banyak peminat. banyak peminat, bener guys. Dan satu hal ya, kalau mau beli mobil apapun lah ya, jangan cuma terpengaruh sama nominal diskon sih. Lu kalau apalagi kalau kredit, kecuali cash. Kalau cash oke lah. Tapi kalau kredit, lu harus perhitungkan juga simulasi kreditnya. Pastiin lu dapat sales yang kredibel. Hitungannya juga bagus, bisa dipertanggungjawabkan, dan ya lu bisa hitung-hitung sendiri lah kelebihan bayarnya berapa. Dan menurut gua ya kita nggak apa-apa berpikir cerdas seperti itu kan untuk kebaikan teman-teman juga. Oke guys, kayaknya udah ya. Udah deh kayaknya, kita langsung closing di sini aja men ya. Yoi. Karena mobil ini mau kita bawa pulang, karena tadi ini kan kita udah test drive. Dan gue yakin lah gue dapet tuh undiannya. Kita langsung bawa aja lah. Undian besok aja nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Setidaknya kita bawa dulu aja mobilnya guys. Oke, yang minat langsung kontak Om Adi aja. Dan yang belum subscribe,
boleh bantu subscribe, tekan tombol lonceng, di like, di komen sebanyak-banyaknya. Yang mau follow akun medsos kita di luar guys. Di Thank you sini for dong. watching us. Tetap sehat, tetap semangat. Test drive yuk.